Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Cahaya keemasan menembus celah dinding bambu rumah kecil di pinggiran desa. Di dapur yang sederhana, seorang perempuan tua berjilbab lusuh sedang menyiapkan nasi dan sambal tempe goreng. "Rafina, bangun, kau harus berangkat kerja pagi ini," ucapnya lembut. Raffi membuka matanya, menatap wajah ibunya yang mulai berkerut namun masih memancarkan kasih sayang yang tak pernah padam. Ia tersenyum kecil. "Iya Bu, terima kasih sudah bangunin, aku berangkat sebentar lagi." Hari-hari mereka selalu sama, sederhana tapi penuh cinta. Sejak ayahnya meninggal, Raffi menjadi satu-satunya tumpuan keluarga. Ia bekerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan, kadang mencuci motor di bengkel orang lain. Namun ada satu hal yang selalu ia lakukan sebelum pergi. Mencium tangan ibunya. "Doain aku, Bu, biar hari ini rezekinya lancar." Sang ibu tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Selalu nak, ibu selalu doakan. Asal kau jujur dan tidak putus asa, Allah akan bukakan jalan." Raffi terus bekerja keras, tapi hidup tetap terasa berat. Gajinya sering tak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi untuk membiayai ibunya berobat. Suatu hari, Raffi duduk di musala kecil dekat rumah. Ia menangis dalam sujud panjang. "Ya Allah, aku hanya ingin ibuku bahagia. Aku ingin lihat beliau tersenyum tanpa menahan sakit." Tangisnya pecah. Namun dari balik air mata, lahirlah tekad baru. Ia tak mau menyerah. Raffi mulai belajar hal baru. Setiap malam setelah kerja, ia menonton video tentang bisnis cuci motor ramah lingkungan di ponsel bekas. "Kalau aku bisa buka usaha sendiri, aku bisa kerja tanpa ninggalin ibu," gumamnya. Setiap rupiah ia sisihkan. Ia beli ember, sabun, dan pompa kecil bekas. Ia mulai membuka jasa cuci motor keliling. Awalnya hanya 1-2 pelanggan, tapi pelayanannya ramah dan hasilnya bersih. Suatu hari, seorang pelanggan berkata, "Cucianmu bersih sekali, Raffi. Kamu niat banget ya?" Raffi tersenyum. "Saya hanya berusaha sebaik mungkin, Pak. Saya ingin rezeki saya halal, biar berkah untuk ibu saya di rumah." Ucapan sederhana itu ternyata membuka jalan. Pelanggan itu adalah pemilik bengkel besar di kota. Ia menawarkan kerjasama untuk menjadikan usaha Raffi bagian dari bisnisnya. Setahun kemudian, di depan sebuah bengkel modern berdiri papan nama besar bertuliskan, "Eco Wash by Raffi. Bersih, cerdas, peduli alam." Raffi berdiri di depan bangunan itu bersama ibunya, yang kini sudah lebih sehat. Ia mengenakan baju rapi, tapi matanya tetap teduh, rendah hati. Ia menggandeng tangan ibunya dan berkata, "Bu, ini semua karena doa ibu. Kalau bukan karena ibu, aku tidak akan sampai di sini." Sang ibu menatap bangunan megah itu sambil menahan air mata. "Bukan, ini karena kau tidak pernah lelah berusaha dan selalu hormat pada orang tuamu. Doa ibu hanya kunci kecil. Yang membuka pintunya adalah hatimu sendiri." Raffi tersenyum haru, lalu mencium tangan ibunya lagi, seperti kebiasaannya sejak kecil. Dari matanya mengalir air bening, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan dan syukur. Raffi sudah membuka cabang di beberapa kota, tapi setiap Jumat ia selalu pulang ke desa. Duduk di teras rumah lamanya, memijiti kaki ibunya sambil berbincang santai. "Ibu masih suka masak sambal tempe ya?" tanya Raffi sambil tertawa kecil. Sang ibu tersenyum. "Iya nak, karena itulah makanan kesukaanmu waktu kecil. Kau sudah sukses, tapi ibu tetap ingin kau ingat rasa sederhana itu." Raffi menunduk. "Ibu, sesukses apapun aku nanti, aku tidak mau lupa dari mana aku berasal, dan siapa yang paling berharga dalam hidupku." Sang ibu tersenyum bahagia. Angin sore berhembus lembut, membawa keharuan yang sulit diungkapkan. Pesan moral. Kesuksesan sejati bukan diukur dari berapa besar harta, tapi seberapa besar baktimu pada orang tua. Karena di balik setiap anak yang berhasil, selalu ada doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti menyebut namanya dalam sujud.